Halo, assalamualaikum semuanya. Hari ini aku baru aja beres dari acaranya Sundetnya Jafra di Cirebon. Dan hari ini aku mau sedikit sharing-sharing sama leader-leader Cirebon tentang yang pakai produknya. Terus juga ada juga nih ibu-ibu yang join Jafra, gimana sih caranya dia ngejalanin Jafra. Terus selain itu ada juga milenial yang juga join Jafra. Jadi yang namanya join Jafra itu bisa dibilang semua kalangan, semua usia itu bisa untuk menjalankan bisnis Jafra. Yuk kita lihat kira-kira bagaimana sih ceritanya mereka masing-masing. Hai, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Agnia. Saya asal dari Cirebon. Saya join Jafra Maret 2018. Saya seorang ibu rumah tangga, punya anak satu, masih di balita. Pertama itu saya pakainya cleansernya dulu, yang series mattifying yang hijau. Nah terus langsung ke krim paginya atau day moist. Terus nggak lupa juga buat mingguannya pakai scrub sama maskernya Mad Mask. Terus serum juga pernah pakai yang RJLC itu sama yang Royal Jelly Milk Balm. Yang mattifying itu saya pakai cuma sekitar 4 bulanan, 3-4 bulan karena emang awal mukanya berminyak banget, full wajah. Terasa udah enakan, udah minyaknya normal lagi, saya pakai yang suntik. Soalnya sebelumnya pernah pakai krim racikan juga, terus kena sinar matahari jadi merah gitu mukanya, jadi saya pakai suntik. Masih sampai sekarang. Berat dari Maret 2018 sampai sekarang Juli, berarti sekitar Hampir setahun lebih ya, setahun lebih sebulan, 2 bulan ya, setahun lebih 2 bulan. Terus awal-awal pakai kayak gimana? Awal pakai pastinya Ribbon Effect. Kenapa tuh dulunya? Sebelumnya saya gonta-ganti skincare, mulai dari krim racikan, klinik kecantikan, dokter kulit juga, tapi hasilnya nggak ada. Terus setelah pakai Jafra awal-awal jerawatan dulu, terus habis itu terus kusam terus kadang bersih, ntar muncul lagi jerawat, gitu aja terus sampai sekarang juga. Cuma kemarin emang puncak-puncaknya, tapi itu kita nggak bisa nyalahin skincare-nya juga, harus tahu gaya hidup ya, pola hidup juga. Benar. Terus sekarang gimana kulitnya? Sudah jauh lebih baik ya, ini ya, ada tinggal bekas jerawatnya aja tuh. Betul. Tinggal dihilangin. Jerawat masih ada, cuma kan kadang hormon juga sih. Iya benar, kalau mau dapet gitu-gitu ya. Oke. Saran saya, kita harus yakin dulu nih sama produknya. Dan menurut saya produk Jafra emang udah bagus karena kan bikin kulit kita itu jauh lebih sehat, bukan bikin putih atau apalah kayak gitu. Terus harus konsisten juga, jangan kita baru pakai Jafra 1 bulan pengen hasilnya yang udah bagus, itu nggak bisa. Apalagi misalkan teman-teman udah sebelumnya pakai krim yang aneh-aneh, itu kan pasti bakal adaptasi lagi untuk kulitnya, jadi harus tetap semangat. Jadi kuncinya sabar sama konsisten, pakai produknya telaten juga. Terus ngikutin semua step by step yang sudah dianjurkan ya, biar hasilnya lebih maksimal lagi. Makan juga. Oke, sama ya pola makan itu, pola makan, pola hidup, minum air putih, olahraga dan lain-lain ya. Jadi imbangin skincare dan gaya hidup sehari-hari. Oke Agnia, terima kasih banyak. Dadah. Halo, nama saya Dwi Yuliani, saya konsultan Jafra dari Cirebon. Saya join Jafra bulan Agustus 2017, berarti udah mau 2 tahun ya? 2 tahun, berarti tahun ketiganya ya? Iya. Tahun ketiganya Mbak Dwi. Ya. Terus gimana Mbak, apa sih alasannya Mbak Dwi waktu awal tuh mau join Jafra? Satu, pengen membantu keuangan keluarga, membantu suami lah. Terus? Terus pengen
ngebahagiain orang tua. Oke. Itu yang jadi motivasi saya. Jadi sebenarnya pengen dapat penghasilan untuk bisa ngasih ke orang tua, terus ngebantu suami juga. Iya. Terus waktu awal-awal ngejafra nemuin kendala nggak, Mbak Dwi? Kendalanya adalah Apa tuh? pertama malu kan, malu nawarin, Oh, masih gengsi nawar-nawarin. Oke. takut Terus? ditolak, Oh. takut apa? Malu lah, pokoknya malu. Terus Terus lama-lama keinget sama mimpinya. mimpi dan Oke. tujuan kita di Jafra. Mm-mm. Jadi semangat buat motivasi. Di saat kita capek, lelah, ingat orang tua, ingat orang-orang yang membutuhkan kita. Oke, terus kalau misalkan dari jualan Jafra sendiri itu keuntungan per bulannya itu kira-kira bisa menghasilkan berapa, Mbak, tiap bulannya? Tiap bulan saya targetkan Mm-mm. pada diri sendiri 2 juta. harus Oke, masuk. berarti tiap bulan dari jualan Dari aja jualan. itu 2 juta rupiah. Terus ada nggak pencapaian dari Mbak Dwi yang menurut Mbak Dwi itu paling luar biasa yang Jafra kasih buat Mbak Dwi? Ada pencapaian pas ikut rekognisi Hmm. sama graduation. Oh, pas Indonesia sama graduation. Jadi di wisuda sama Wisuda Jafra ya sama ikutan Jafra. sekolahnya. Seru nggak, Mbak Dwi? Seru banget, itu kan se-Indonesia. Oh, jadi se-Indonesia dikumpulin jadi satu di Ada di wisuda. Hotel JW Marriott Jakarta. Oh, Jakarta. Oke. Ada pesan-pesan nggak buat mereka-mereka yang mungkin sekarang udah lagi ngejalanin Jafra nih, terus males, baper gitu kan, terus nggak tahu harus mau gimana tujuannya. Kira-kira ada pesan nggak buat mereka? Pesen-pesen buat teman-teman yang masih males, masih belum semangat buat ngejafra, teman-teman harus ingat orang-orang yang kita sayang. Masih ada orang tua, masih ada saudara yang perlu kita bahagiain. Jadi kita ingat ke situ. Katanya kemarin habis bikin rumah buat orang tua ya. Bukan bikin rumah. Memperbaiki rumah buat Renovasi orang rumah, tua. alhamdulillah. Itu hasil dari keuntungan ngejafra ya, Mbak, ditabung terus sampai akhirnya bisa renov rumah orang tua. Itu gimana, Mbak, perasaannya bisa ngerenov? Perasaannya bahagia. Soalnya kita kan nggak mungkin seorang anak membalas budi baik orang tua. Kayaknya nggak ada yang Nggak ada setimpal ya. setimpal. Mm. Tapi kan minimal kita bisa melihat mereka tersenyum bahagia. Oh. Satu lagi buat temen-temen yang mau sukses di Jafra, harus benar-benar dari hati. Terus jangan ada pikiran jelek ke upline, ke downline. Pokoknya hatinya harus bersih dan ikhlas. Biar ngejalanin Jafranya juga lancar ya, Mbak Iya. Dwi ya. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Ya. Sukses terus. Dadah. Nah, yang terakhir ini ada seonggok gadis kecil. Dia ini kaum milenial yang ya dong bahasanya kalau kaum milenial yang juga ternyata join Jafra. Kamu masih kuliah ya? Iya. Halo, perkenalkan nama saya Tuza. Saya seorang mahasiswa semester 2. Jadi dia itu adalah mahasiswa semester 2 yang join Jafranya kapan? Bulan November. Bulan November 2018. Berarti belum setahun ya, baru berapa bulan tuh? Baru setengah tahun. Baru setengah tahunan. Terus apa alasan kamu, kan kamu mahasiswa nih, masih kuliah, apa alasan kamu join Jafra pada saat itu? Join Jafra pada saat itu Tuza pertama tuh pengen punya bisnis gitu loh, tapi bingung gitu bisnisnya yang kayak gimana. Ya gitulah. Terus Tuza kan nanya-nanya ke temen Tuza yang jadi konsultan Jafra. Terus ya dari situ sih katanya join Jafra tuh bukan buat penjualan aja, tapi buat jenjang karir juga katanya gitu. Terus Tuza kan yang kayak berminat, nanti kamu bisa jadi manajer, inilah titelnya kan gitu. Terus tuh kayak yang iya juga gitu, investasi masa depan kan. Terus kamu kan masih mahasiswa nih, malu gak sih kayak jual-jualan gitu, terus
ya ikut-ikutan seminar kayak gitu. Terus ya anak-anak sekarang kan lebih pengennya tuh gaya gitu, lebih pengennya tuh jalan-jalan gitu kan. Nah, terus kamu jalanin bisnis Jafra nih sekarang, kira-kira kalau dari kamu sendiri tuh ada rasa gimana gitu nggak sih? Buat saya ya mungkin malu ya gitu, seorang mahasiswa yang lagi pengennya ya seneng-seneng gitu terus jualan, tapi di lain situ Tuja juga mikir ngapain malu gitu, ini kan Jafra tuh kayak bisnis internasional gitu. Terus ya Tuja juga suka gitu tentang kosmetik lah, jadi kan basicnya Tuja banget gitu. Terus jadi bisa meracuni teman-teman. Karena kan anak kuliah sekarang udah pada gaya-gaya gitu ya, udah pada makeup gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang bisnis Jafra ini masuk juga untuk kalangan mahasiswa. Terus ada kendala nggak waktu ngejalanin Jafranya? Untuk kendala ada sih pastinya. Apa tuh? Boleh cerita nggak? Kan kita nggak mungkin dong cerita yang enak-enaknya aja. Kita kasih tahu juga nih yang pahit-pahitnya itu gimana. Sekilas aja, 1-2 aja. Pahit-pahitnya pertama Tuja tuh kayak yang belum pede gitu loh ngomong di depan kamera, kan promosinya promosi online. Oke, kira-kira pencapaian apa sih yang udah Tuza dapatkan dari sekitar 6 bulanan join Jafra? Apa aja? Ya, pastikan keuntungan jualannya berapa, terus apa yang Tuza rasakan ketika sudah join Jafra? Yang pertama untuk apa dulu? Keuntungan dulu deh. Oh, keuntungan. Pencapaian terbesar. Alhamdulillah ya, pertama Tuza awal join Jafra tuh bulan pertama Tuja kayak yang hitungannya pas pertama tuh hampir 1,5 juta. Untuk pertama, soalnya pas waktu pertama itu Tuza yang benar-benar disupport banget sama leader Tuza gitu. Terus tuh ya alhamdulillah sih teman-teman juga pada percaya gitu kalau Jafra tuh emang bagus gitu loh. Jadi awal pertama banget jualan Jafra udah dapet keuntungan 1 juta gitu kan. Terus sekarang ya pencapaian terbesar Tuza apa di Jafra? Untuk pencapaian Tuza pas waktu itu bulan Desember, Tuza kan join bulan November, bulan Desember tuh udah SC1. Sudah SC1 dan sekarang ini Tuza lagi ikutan sekolahnya Jafra ya. Jadi Jafra juga memfasilitasi sekolah. Jadi kalau misalnya kalian join, itu kalian bisa ikut kelas-kelasnya yang bisa diikuti, terus ada step by stepnya dan naik kelas juga ya, bisa dapat bonus juga dong dari Jafra. Jadi mahasiswa sudah bisa dapat gaji dari Jafra. Ya sorry, baterainya habis, jadi akhir nih Tuza, terakhir. Kira-kira Tuza punya pesan apa buat teman-teman yang kaum milenial, yang mahasiswa-mahasiswa yang pengen ngejalanin bisnisnya tapi ragu gitu, jadi pengen maju mundur gitu, ada pesan nggak kira-kira? Mulai aja dulu, bisnis itu gampang sebenarnya. Yang penting kitanya mau gitu. Terus jangan malu-malu lah, kan ini juga bisnis. Apa sih Jafra tuh bukan bisnis yang malu-maluin gitu loh. Jafra tuh bisnis yang bagus gitu. Terus jadi bisa juga ini ya, nabung untuk bayar kuliah sendiri gitu. Karena ada juga nih salah satu cerita leader yang dia masih mahasiswa dan bisa bayar kuliahnya sendiri. Karena jujur aku pun waktu awal ngejalanin Jafra itu pas lagi kuliah, dan alhamdulillahnya semester pertama masih dibayarin orang tua, tapi semester selanjutnya itu semuanya full dari ngejafra, terus bayar kosan, kontrakan dan lain-lain pun itu dari Jafra. Jadi sebetulnya kalau misalkan mau betul-betul ngejalanin bisnisnya, siapapun kalian, mau itu mahasiswa, ibu rumah tangga, karyawan dan lain-lain, itu tuh bisa banget. Betul? Oke, terima kasih Tuza. Sama-sama Telia. Dadah.